Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, Calo Surga. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke terminal bis atau stasiun kereta pada zaman dahulu, banyak sekali calo tiket ya. Mereka menjual tiket ya dengan harga yang sudah barang tentu lebih dari harga yang ada di loket. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mendapatkan keuntungan, tetapi mereka tidak berangkat. Mereka tetap ada di terminal tersebut, ada di stasiun tersebut, sementara penumpang yang ditawarkan tiket tersebut sampai kepada tujuannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mengerti siapakah calo surga ya, yang dimaksud dalam perumpamaan, dan saya aplikasikan dalam kehidupan kita atau pelayanan kita atau kekristenan kita. Di dalam ayat 12 dikatakan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Jadi Yesus berbicara dalam konteks ada orang yang mengundang dia ya. Kenapa dia? Saya tidak tahu siapa orang tersebut. Katakan, mengapa orang tersebut mengundang Tuhan Yesus? Ya, tidak menjadi masalah. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mengundang, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan tetangga-tetanggamu yang kaya. Ini satu dalil, satu pemikiran yang terbalik dalam konteks kekinian, Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak orang mengundang ketika mengadakan pesta, justru tetangga-tetangga, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat, saudara-saudara yang kaya menjadi prioritas utama ketika dia mengadakan pesta, dia mengundang pesta. Nah, kalau hal itu dilakukan, maka menurut konsep Tuhan Yesus ini salah ya. Salah kalau kita mengadakan pesta lalu kita mengundang orang-orang kaya menjadi prioritas utama. Mengadakan pesta adalah berbagi kebahagiaan ya. Kita berbahagia karena apa? Mungkin kita ulang tahun, mengadakan pesta perkawinan, kita berbahagia, atau kita ucapan syukur untuk rumah yang baru, untuk kalau kita lulus menjadi sarjana, kita undang orang-orang untuk berbagi kebahagiaan. Nah, ketika prioritas utama kita mengundang orang-orang kaya dalam membagi kebahagiaan tersebut, maka Tuhan Yesus mengatakan ini salah. Kenapa salah? Karena ketika kita mengundang orang kaya, Bapak Ibu, ya, yang pertama, konsep kita menjadi salah dalam berbagi kebahagiaan. Pesta adalah berbagi kebahagiaan.
Sementara ketika kita mengundang orang kaya, maka dalam pemikiran kita, fokus kita, kita mengundang orang kaya tersebut oleh karena prestis. Ketika banyak orang kaya datang ke tempat kita, ke pesta kita, ketika banyak pejabat-pejabat datang ke tempat pesta kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan ikut-ikutan terhormat, ya. Kita menjadi ikut-ikutan terhormat oleh karena kedatangan orang tersebut. Tetapi ketika orang kaya tersebut atau penguasa tersebut tidak datang, kita menjadi kecewa, ya. Kita mengundang orang kaya supaya apa? Nanti ketika orang kaya itu mengadakan pesta, kita pun balik diundang. Jadi saling balas membalas. Padahal tujuan pesta adalah berbagi kebahagiaan, ya, bukan saling membalas. Ketika kita undang orang tersebut, lalu kemudian dia balik mengundang kita, maka kosong-kosong. Tidak ada kebahagiaan yang dibagi kepada orang tersebut. Justru dia membalas juga dengan berbagi kebahagiaan kepada kita. Atau ketika kita mengundang orang kaya ke dalam pesta kita, kita sedang dalam tanda kutip memancing atau memperalat supaya orang kaya itu mau berbagi kebahagiaan, berbagi kekayaannya juga kepada kita, ya. Dengan kata lain, istilah saya, ketika kita mengundang orang kaya itu ke pesta kita, ini bagian dari cara kita memancing mereka atau memperalat mereka supaya kita kecepretan kekayaannya, ya. Bapak Ibu, ayat 12 Yesus berkata, ya. Ayat 13 Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa? Ya, Matius 25 ayat 40. Saya membaca Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita mengundang orang-orang yang hina, miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, seperti Matius 25 ayat 40 kata, sesungguhnya yang kita undang adalah Tuhan sendiri ke dalam pesta kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu, ketika kita mengundang mereka, perhatikan, ya, kita sedang sungguh-sungguh berbagi kebahagiaan kepada mereka. Dan sudah barang tentu kita tidak mengharapkan mereka membalas kepada kita dengan mengundang kita, sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan mereka tidak mendapatkan, dan mereka tidak balik membalas kebahagiaan atau mengundang kita supaya mereka bisa memberi kebahagiaan. Dengan kata lain, kebahagiaan kita tepat sampai pada tujuannya, ya. Dan tujuan pesta itu tergenapi, yaitu berbagi kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau kita memberikan sesuatu kepada pengemis di tengah jalan, sudah barang tentu kita tidak mengharapkan balasan dari pengemis tersebut. Dan ketika kita memberi, sudah barang tentu kita lakukan dengan tulus, dan kita tidak berharap pengemis tersebut akan membalas kebaikan kita. Kenapa kita memberi? Karena kita ingin berbagi kepada orang tersebut, dan tujuannya akan tercapai ketika orang tersebut tidak membalas kebaikan kita. Kita akan bersuka cita,
kita akan berbahagia, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita, terutama di dalam gereja? Ya. Ketika kita menyelenggarakan ibadah, Bapak Ibu, sama seperti kita sedang mengadakan pesta. Tujuan dari gereja mengadakan ibadah adalah untuk celebrate, melayani, ya, berbagi kebahagiaan. Karena apa? Karena di dalam celebrate tersebut, di dalam pesta tersebut, kita berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang menantikan surga itu, ya, kehidupan kekal itu nanti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita sudah pasti memperoleh kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Kita berbahagia. Nah, kita menyelenggarakan pesta, celebrate, kita berbagi kebahagiaan kita ini untuk orang lain. Kita mengundang orang lain supaya ikut di dalam kebahagiaan kita. Dan sudah barang tentu mereka pasti akan juga bersama-sama kita menikmati kehidupan kekal atau keselamatan yang Tuhan berikan oleh karena kita percaya Tuhan Yesus. Nah, orientasi kita dalam mengundang orang-orang supaya mereka diselamatkan dan sama-sama kita akan menikmati kehidupan kekal menjadi salah ketika orientasi kita di dalam gereja salah melayani. Ya. Cara kita salah dalam melayani, bukan mengundang. Ya. Banyak orang ketika mengadakan ibadah, membuat gereja, justru orientasinya atau yang diundangnya, fokusnya adalah orang-orang kaya. Entah itu saudaranya, kerabatnya, entah itu juga tetangga-tetangganya atau kawan-kawannya. Dia berusaha supaya orang kaya datang ke dalam gereja. Ya, tidak salah untuk mengundang orang kaya datang ke gereja. Siapa saja harus kita undang. Tetapi kalau kita berorientasi fokusnya mengundang orang kaya supaya gereja kita dalam tanda kutip diberkati dan menjadi mega church, ini salah. Kenapa? Kita akan kecewa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Ketika yang kita undang, fokus kita kepada orang kaya tersebut, akhirnya dia tidak datang, kita akan menjadi kecewa karena orang tersebut tidak datang. Padahal di dalam gereja banyak orang yang ada di dalam gereja dari berbagai kalangan menikmati kebahagiaan pesta tersebut. Sementara kita kecewa karena apa? Fokusnya pada orang-orang kaya yang kita undang dan orang tersebut tidak bergabung dengan gereja kita. Satu, kalaupun dia datang, orang kaya tersebut, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, dia tidak mempersembahkan kekayaannya, atau dengan kata lain dia pelit terhadap gereja, kita pun juga menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Padahal pesta sedang berlangsung. Kalaupun Bapak Ibu, kita mancing orang tersebut, dalam tanda kutip kita memperalat orang tersebut untuk berbagi kebahagiaan kepada kita pribadi, atau dengan kata lain kita mengundang orang untuk datang kepada Kristus, tetapi sesungguhnya dia bukan menjadi murid Kristus tetapi menjadi murid kita, dan kita ikut dalam kebahagiaan dia atau menikmati kekayaan tersebut dia, maka yang terjadi, orang tersebut mungkin masuk surga, menerima kehidupan kekal, menerima keselamatan. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Karena orientasi kita, fokus kita
pada kekayaan, ya, orang-orang yang kita undang, sementara kita lupa tujuan dari kebahagiaan itu sendiri, mengajak semua kalangan untuk menikmati kebahagiaan atau kehidupan kekal bersama-sama Tuhan. Akhirnya orang yang kita undang, mereka menikmati kebahagiaan, sementara kita yang mengadakan pesta, yang menyelenggarakan pesta, kita tidak masuk di dalam kebahagiaan tersebut. Karena apa? Karena kita kecewa, karena kita salah, karena kita memperalat dari orang-orang kaya tersebut. Kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus di dalam pesta tersebut, tidak mengundang Tuhan Yesus di dalam pesta tersebut, khususnya dalam kehidupan pribadi, dan hidup mengandalkan Tuhan Yesus dalam menyelenggarakan pesta tersebut. Maka cara kita ini salah. Dan yang paling tragis adalah ketika orang itu masuk ke surga, ikut kebahagiaan kekal, kehidupan kekal, sementara kita sama seperti calo-calo di stasiun ataupun di terminal bis, kita tetap ada di stasiun tersebut. Jangan sampai kita menjadi calo surga. Tuhan memberkati. Shalom.